Aida, ada apa ini? Ada apa ini? Kok rame-rame gitu sih? Weh, kalian kok nggak ngajak-ngajak Otan? Hei, Otan ikutan juga ya. Asik, kita seru-seruan bareng ya. Tapi, sebenarnya kalian ini sedang mencari apa sih? Dari tadi meraba-raba di dalam air terus nih. Bebas. Penasaran kan? Sabar, tunggu sampai mereka dapat ya. Itu dia, ada yang berhasil dapat. Oke, waktunya memperkenalkan diri ya. Sesuai namanya, udang ini memang mudah ditemukan di antara tanaman bakau, teman. Ya sudah, apa lagi udang? Udang ini memiliki tubuh transparan. Dan kalau kalian perhatikan nih, ukuran tubuhnya hanya 5 hingga 10 cm saja. Tapi meski kecil, ia punya organ super loh. Yap, ini dia, antena. Pada kepala udang bakau ini terdiri dari antena, antenula, dan 3 pasang maksilipat. Maksilipat ini berfungsi sebagai organ untuk makan. Sedangkan antena berfungsi sebagai sensor, mengenali makanan, mengenali pasangan, dan juga mengenali musuhnya. Jadi, meski nggak punya hidung, tapi udang punya indera penciuman super berupa antena ini. Keren ya? Oh iya, Otan sekarang berada di Kecamatan Tarano, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat nih. Di sini, saat musim penghujan, banyak warga yang mencari udang di pantai-pantainya. Dan untuk mendapatkan udang bakau, caranya susah-susah gampang loh. Bebas. Pertama, harus berani basah-basahan seperti ini. Dan yang paling penting adalah kemampuan merasakan udang yang sedang sembunyi di balik pasir atau lumpur. Yang penting, nggak meraba-raba hati Otan aja ya. Meski tidak terlalu sulit mencarinya, tapi butuh kesabaran loh. Karena tidak selalu setiap menyerok mereka mendapatkan hasilnya. Tetap semangat ya teman-teman, kalian pasti bisa. Tuh kan, kalau sabar pasti akan menuai hasilnya. Hai, bahagianya ya mereka dapat udang. Gimana kalau dapat motor dari dalam sana? Pasti heboh bener deh. Serang. Oh ya teman, pada bagian abdomen atau perut udang bakau terdapat 5 pasang kaki renang dan sepasang ekor yang membentuk kipas. Soalnya ia memiliki kaki-kaki renang untuk mengambil makanannya. Udang memiliki tubuh berbuku-buku dan aktivitas berganti kulit luar secara berkala atau disebut molting. Pergantian kulit terjadi ketika ukuran tubuh udang bertambah besar. Hal ini berlangsung saat pasang surut air. Air pasang yang disebabkan oleh bulan purnama dapat merangsang udang untuk melepaskan kulit lamanya. Dan dalam 1 tahun, udang dapat mengganti kulit sebanyak 25-30 kali. Banyak kali. Nah teman, biasanya udang bakau hasil tangkapan bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam jenis makanan loh. Salah satunya tumis udang yang akan dibuat ini. Caranya mudah banget kok. Tumis bumbu-bumbunya terlebih dahulu.
nggak? Udang juga sangat bermanfaat loh untuk tubuh kita. Udang mampu mencegah kanker karena mengandung selenium yang juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi. Dan juga udang banyak mengandung magnesium yang dapat menstabilkan kadar gula dalam darah. Tapi jangan makan udang secara berlebihan juga ya, karena kadar kolesterol udang termasuk tinggi. Nyam, nyam, nyam. Selain lezat, udang juga sungguh bermanfaat ya teman. Kau mau diroi dan balong lari di beliau nih. Saya berangkat dulu. Magang nih, balong dan. Yuhu paman, lagi pada mau kemana nih? Beta di dan. Nah, Mangus, mepet masang kah? Oh, kanai nangkang nai. Jaring buah-buah. Seperti apa sih paman? Oke, kalau gitu Otan ikut membantu ya biar tahu. Masang kamu. Ya. Pertama, jaring direntangkan untuk menangkap ikan buruannya. Lalu, tim penggiring ikan bersiap mencari posisi yang pas. Ayo paman, cari posisi yang benar-benar bagus ya, supaya hasil tangkapannya berlimpah. Semangat! Oke, it's showtime! Yeeha! Giring terus yang kencang, paman! Yap, inilah yang namanya jaring buah-buah, teman. Cara tangkap tradisional masyarakat Tarano yang sudah jarang sekali kita lihat. Wah, ternyata masih belum beruntung nih. Gak apa-apa paman, ayo kita coba lagi. Cara kerja jaring buah-buah tergantung dari paman penggiring ini dan kayu-kayu yang tersusun di tali penggiring. Kayu-kayu itu yang mengarahkan ikan menuju jaring perangkap. Ikan akan merasa takut karena percikan yang ditimbulkan oleh kayu. Gimana? Dapatkah? Yeay! Akhirnya ada yang terangkut nih. Walaupun tidak banyak, tapi lumayan juga lah. Yang penting tetap semangat. Wah, kita berhasil mendapat si perak. Wait, jangan salah ya. Ikan yang satu ini bukan bandeng loh. Ayo, kalian tahu ikan apa ini? Good. Si perak yang satu ini adalah ikan belanak, teman. Sama seperti ikan bandeng, belanak juga bisa hidup di air payau dan bahkan sampai ke air tawar. Ikan belanak menyebar di sekitar daerah tropis dan subtropis, yaitu di Indo-Pasifik, Filipina, dan Laut Cina Selatan hingga ke Australia. Itu karena mereka bersifat katadromus, yaitu ikan yang ketika dewasa melakukan migrasi dari perairan air tawar ke laut untuk memijah. Lalu anakannya akan kembali lagi ke perairan air tawar hingga mencapai dewasa. Selain itu, ikan belanak adalah jenis ikan bentopelagik, yaitu ikan yang hidup di dasar sampai permukaan air. Dan mereka biasa hidup bergerombol dalam jumlah yang banyak. Ikan belanak adalah ikan omnivora dengan kecenderungan herbivora yang suka memakan lumut dan bahan organik di dasar perairan, berbagai jenis plankton, cacing, dan tiram sungai.
Oh iya, walaupun mirip dengan bandeng, tapi belanak bukan termasuk perenang cepat. Berdasar penelitian, kecepatan renangnya hanya 0,57 meter per detik untuk panjang ikan 4,5 cm. Jadi, dia lebih menyukai air yang tenang. Aida, tahu aja nih kalau perut Otan udah mulai bergejolak. Roman-romannya mau buat sepat ikan belanak nih. Pertama, ikan belanak harus dibakar dulu. Nah, ini nih yang unik dari sepat masakan khas Sumbawa. Terong, bawang merah, dan tomatnya juga ikut dibakar. Kemudian, bumbu-bumbu yang lain langsung diulek, termasuk asam dan belimbing ulu. Semakin ngiler nih Otan. Lalu bawang merah dan tomat yang dibakar juga ikut diulek. Selanjutnya ditambahkan terong bakar dan parutan mentimun. Lalu diaduk semua deh. Dan tinggal ditambahkan ikan belanak bakarnya, teman. Ajib banget deh rasanya. Dijamin ngambang. Oh ya teman, biasanya pada makanan yang dibakar terdapat zat karsinogen atau pemicu kanker yang berbahaya bagi kesehatan loh. Tapi tenang, dalam masakan sepat ikan belanak ini terdapat campuran mentimun, bawang merah, dan tomat yang mengandung vitamin C, beta-karoten, dan polifenol yang dapat mengurangi radikal bebas dan menjaga kadar antioksidan dalam tubuh. Jadi, sepat ikan belanak ini bukan cuma enak, tapi juga sangat bergizi. Siapa di sana? Anak-anak dari mana tuh? Bawa-bawa jaring segala lagi. Mau ngapain kalian? Jangan! Otan mau diculik! Tolong! Loh, bukan ya? Aduh, bikin kaget aja deh. Tapi emang di sini ada ikannya? Tempat pemandian umum begini. Dapat bro. Iya tuh. Weh, lumayan banyak lagi. Coba kita lihat ikannya. Ini sih ikan mujair. Ada banyak di sini juga ternyata. Padahal sungai ini airnya dingin banget loh teman. Tapi kalau ada ikan mujair yang hidup di sini sih bukan hal yang aneh. Bagi si ikan tahan banting ini, mau tawar kek, payau kek, panas kek, atau dingin sekalipun, gak masalah. Daya tahan hidup ikan mujair memang hebat teman. Dia bisa tahan hidup di air yang bersuhu di bawah 10 derajat Celcius dan di atas 38 derajat Celcius. Otan gak bisa komen apa-apa nih, cuma 2 kata, super sekali. Sudah bersifat invasif, punya daya tahan hidup yang tinggi pula. Ikan mujair memang ancaman serius bagi ikan-ikan pribumi. Tapi buat orang Manado, keluarga ikan mujair bawa banyak rezeki dan sangat disukai rasa dagingnya. Contohnya yang ada di daerah Danau Tondano. Wih, pas banget, mereka lagi mau panen. Mudah berkembang biak, gampang dipelihara, tahan terhadap
terhadap penyakit dan tahan terhadap perubahan lingkungan. Dan itulah yang membuat para pelaku bisnis budidaya dimanapun jadi jatuh cinta sama ikan asal Afrika ini. Lagi pada ngapain ikan itu? Nggak sakit apa ya adu mulut begitu? Kira-kira kenapa mereka suka begitu? Perilaku saling beradu mulut itu adalah cara mereka berkomunikasi di antara sesamanya. Bisa juga sebagai tanda untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di situ. Betul, itu karena seluruh keluarga siklid adalah hewan air yang sangat teritorial. Halo loh, nggak boleh sob. Kalian kan masih kecil, dilarang mencari benda tajam seperti belati. Weh, Otan gak didengerin. Sungguh terlalu. Tapi, masa mencari belati di pesisir pantai gini sih? Ayo, sebenarnya apa sih yang kalian cari? Ikan? Bukan. Kepiting? Bukan. Terus apa dong? Bikin gemes aja deh. Wah, apaan tuh? Cacing! Gele! OMG, kok nyarinya yang kayak gini sih? Ada-ada aja deh kalian. Oh, ternyata yang dicari itu ini toh. Dalam bahasa Sumbawa, belati artinya cacing laut, teman. Cacing belati hidup di dalam pasir atau tanah. Mereka adalah pemakan material organik yang telah membusuk yang mengendap di dalam pasir. Tidak seperti cacing tanah, cacing laut ini nggak bisa diambil langsung dari pasir. Pergerakan mereka sangat cepat di dalam pasir. Karena itu, mereka ini memakai alat seperti garpu untuk menusuk tubuh cacingnya supaya nggak kabur. Dan, hap, dapat deh. Perlahan belati ditarik ke atas dengan terus mengipasi pasir agar bisa terus menarik cacing dan tidak putus tubuhnya. Mantap!